Welcome back to my YouTube channel. Support terus channel ini dengan like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Semoga kita tetap dan masih semangat dalam pembelajaran daring karena masih dalam pandemi COVID-19. Ayo semuanya harus masih semangat ya. Karena sedikit lagi insya Allah, nah kita berdoa supaya wabah ini akan segera berakhir, supaya kita semua bisa cepat-cepat bertemu dalam pembelajaran langsung. Nah hari ini kita membahas tentang unggah-ungguh basa. Nah unggah-ungguh basa itu pernah ya kalian bahas di sekolah dasar. Nah coba diingat-ingat. Nah jadi unggah-ungguh basa itu adalah santun berbahasa Jawa. Jadi semacam susunan atau tatanan dalam bahasa Jawa yang tujuannya untuk membedakan cara kita berbicara dengan orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda, sehingga ada yang dinamakan unggah-ungguh basa. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa disiapkan dulu LKS dan buku tulisnya untuk mencatat. Nah, LKS-nya coba dibuka halaman 36. Yuk kita belajar bareng-bareng. Sudah dibuka ya. Nah, halaman 36 LKS. Nah, jadi unggah-ungguh basa sendiri dalam bahasa Jawa tujuannya adalah untuk membedakan tata cara kita berbahasa. Dalam perbendaharaan katanya itu dibedakan, menyebutnya untuk orang yang lebih tua kepada juga orang yang lebih muda. Jadi tidak semua dalam bahasa Jawa itu sama. Tidak seperti di bahasa Inggris. Bahasa Inggris kata you misalnya artinya kan kamu ya. You itu bisa digunakan untuk orang yang lebih tua ataupun orang yang lebih muda. Sedangkan dalam bahasa Jawa tidak seperti itu. Dalam bahasa Jawa ada yang namanya unggah-ungguh basa. Nah, itu membedakan ketika kamu berbicara, menyebutnya dalam penyebutan bahasanya, dalam pengucapannya, ketika kamu berbicara dengan yang lebih muda itu beda dengan yang lebih tua. Nah, langsung aja kita bahas. Dalam bahasa Jawa, tatanan unggah-ungguh basa itu mengandung dua bahasa. Bahasa Ngoko sama bahasa Kromo. Nah, basa Ngoko sendiri, nah itu dibagi menjadi dua. Basa Ngoko itu yang paling kasar. Nah, basa Kromo itu yang paling halus bahasanya. Nah, basa Ngoko itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya Ngoko Lugu atau Ngoko kasar. Nah, Ngoko Lugu atau Ngoko kasar itu basa Ngoko sing tembung-tembung iku ngoko kabeh. Nah, Ngoko lugu. Lugu itu artinya kasar. Nah, artinya lagi penjabarannya yaiku basa ngoko sing isine iku tembung-tembung iku ngoko kabeh, kan sing halus. Nah, ora kecampuran tembung-tembung kromo inggil tumrap wong sing diajak guneman. Nah, kegunaannya pertama, marang wong sing sederajat atau sebaya. Misalkan anak-anak punya teman sebaya. Teman sebayamu itu ya jelas ya teman satu kelas atau yang seumuran. Nah, walaupun kalian tidak di kelas yang sama, tetapi kalian tetap seumuran karena di tingkat yang sama, sama-sama kelas 7. Itu disebut teman sebaya. Itu kamu harus menggunakan basa Ngoko lugu atau Ngoko kasar. Berarti tembungnya ku ngoko kabeh, gak ono sing kromo inggil. Nah, kedua, marang wong sing luwih enom. Misalnya anak-anak dengan adiknya, kan usianya lebih muda adik ya. Kemudian dengan adik sepupu, dengan adik kelas. Nah, tahun depan kalau udah jadi kakak kelas ya. Nah, kemudian yang terakhir marang misalnya guru kepada muridnya. Guru kan lebih tua, ngomong ke murid yang lebih muda. Nah, guru harus pakai basa Ngoko. Kemudian wong tua nang anake, simbah nang putune. Nah, sampean nang ponakane, misalnya sudah punya keponakan. Nah, selain sama teman sekelas, teman setingkat, kemudian teman sebaya, kepada adik, orang tua kepada anak, dan eyang kepada cucunya. Diingat-ingat ya. Jadi basa Ngoko lugu iku basa sing kabeh iku ngoko kan kromo inggil belas. Nah, tujuane gawe ngomong ambek wong sing luwih enom. Tulodo contone. Nah,
Dek, kowe wis mangan. Nah, kowe itu kan kasar, nguku kasar. Nah, wis mangan. Nah, ojo sampai kualik, Dek, kowe sampun dahar. Nah, itu tidak boleh karena kepada yang lebih muda. Jadi jangan menggunakan bahasa keramat, tapi harus pakai bahasa ngoko. Paham ya, Nak ya? Kemudian yang kedua adalah basa ngoko alus. Nah, basa ngoko alus ini basa sing tembung-tembunge ngoko tapi kecampur karo kromo inggil. Nah, tumrap wong sing diajak guneman. Jadi beda ya sama basa ngoko yang kasar tadi. Basa ngoko kasar tadi kan basa sing kabeh tembunge iku ngoko. Nah, jadi kalau yang kedua ini beda. Nah, kalau ngoko alus itu basa sing tembunge ngoko kecampur karo kromo. Nah, digunakno pertama sedulur enom. Nah, marang sedulur sing luwih tuwa. Kebalikannya ya tadi ya. Kalau tadi basa ngoko kasar itu digunakan sedulur tuwa, mbak ngomong nang adike. Saiki diwalik, adike ngomong nang mbake nganggo basa ngoko alus. Contone, Mbak, panjenengan mau bengi sare jam piro? Nah, artinya Mbak tadi malam kamu tidur jam berapa? Mbak, panjenengan arep tindak menyang endi? Mbak, kamu mau pergi kemana? Nah, apa sih gunanya? Untuk menghormati orang yang lebih tua. Kan adik kepada kakaknya harus bisa menghormati dengan bahasa. Kanggone sing keloro. Nah, wong sing keprenah tuwa, orang yang dianggap tua, marang wong enom. Nah, kepada orang yang masih muda, yang derajatnya lebih tinggi pangkatnya. Misalnya, saya usianya 20 tahun misalnya. Nah, saya punya atasan anak-anak. Saya punya atasan usianya itu 30. Oh, mohon maaf. Saya punya bawahan. Nah, saya itu punya pegawai. Jadi, ini contohnya saya menjadi pemilik toko. Nah, usia saya itu 20 tahun, Mas Yan. Nah, saya punya pegawai ini. Nah, pegawai saya itu usianya sudah 40 tahun. Nah, lebih tua pegawai saya kan? Nah, lebih tua pegawai saya, tapi derajatnya itu tinggian yang muda yang saya ini, sehingga saya tetap walaupun derajat saya lebih tinggi, tapi karena umur saya lebih muda, saya harus pakai kromo alus kepada pegawai saya itu tadi yang sudah tua. Nah, yang terakhir, nah ibu marang bapak sing wis ngoko-ngokoan karena sudah kulino. Nah, yang tetap pengen ngajeni. Oke, kita lanjut. Basa krama saiki rek. Nah, basa krama iku basa sing paling halus dalam tatanan bahasa Jawa. Dalam unggah-ungguh basa. Nah, ada dua juga. Yang pertama itu basa krama lugu. Nah, basa krama lugu ini basa krama sing kecampur tembung-tembung krama inggil. Nah, tumrap wong sing diajak guneman. Nah, digunakan wong sing sederajat. Nah, wong sing sederajat tapi gurung kenal raket. Nah, misalkan si A diterima di sebuah perusahaan. Nah, dia kan derajatnya sama-sama pegawai baru dengan si B juga diterima juga di perusahaan itu. Tapi belum kenal sehingga bahasa yang digunakan adalah kromo lugu. Contohnya tulodone. Sampean badhe kesah dateng pundi. Nah, seperti itu. Artinya kamu mau pergi kemana? Nah, terakhir kromo alus iki basa kromo sing alus banget lan kecampuran tembung-tembung kromo inggil. Nah, jadi yang tadi yang kromo lugu itu ora kecampuran kromo inggil. Mohon maaf ya, tadi agak sedikit ini salah sebut. Yang kromo lugu itu ora kecampuran kromo inggil. Nah, yang kromo alus ini sing kecampuran tembung-tembung kromo inggil. Nah, itu digunakan oleh semua orang yang lebih muda ketika berbicara kepada semua orang yang lebih tua, anak nang wong tuane. Pak, Bu, panjenengan badhe tindak datang pundi? Pak, Bu,
panjenengan wau dalu sare jam pinten, jok sampe kualik rek. Bu, jupukno iki Bu. Nah, iku kudu nang ibuke wayahe, nang sapa? Nang kancane, nang adike. Nah, kalau dengan orang tua harus menggunakan basa krama nggih. Nah, kemudian putu marang bae. Nah, ponakan marang Pak De Budene. Nah, marang Pak Lek Bulike. Murid marang gurune. Nah, pegawai marang dedhuwure lan sak piturute. Itu tadi materi kita tentang ganggu basa, sedikit tapi semoga bermanfaat. Semoga anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.